Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Hadirin yang saya hormati, Bapak, Ibu, dan teman-teman mahasiswa. Pernahkah Bapak, Ibu, dan teman-teman mendengar cerita tentang tetangga yang berselisih karena batas tanah? Atau bahkan keluarga yang tidak lagi bertegur sapa karena sebagian tanah diklaim sebagai milik orang lain? Saya yakin Bapak dan Ibu mendengar atau bahkan pernah mengalami masalah seperti ini sangat sering terjadi di masyarakat kita. Ironisnya penyebabnya bukan hal besar. Seringkali semua berawal dari patok batas tanah yang hilang, rusak, atau tidak dijaga. Padahal hal sekecil itu bisa muncul masalah besar, bahkan sampai ke meja hukum. Bapak, Ibu, dan teman-teman sekalian, tanah adalah aset yang sangat berharga. Ia bukan hanya tempat kita tinggal, tapi juga hasil kerja keras, sumber penghidupan, dan warisan keluarga. Namun sayangnya, banyak orang yang masih menyepelekan hal yang menjadi tanda kepemilikan paling dasar, yaitu patok batas tanah. Menurut Kementerian Agraria dan Tata Ruang, Badan Pertanahan Nasional, lebih dari 50% sengketa batas tanah di Indonesia terjadi karena tidak adanya patok batas yang jelas. Bayangkan separuh dari masalah tanah di negeri ini bisa dicegah hanya dengan tindakan kecil, yaitu menjaga dan memasang patok batas tanah dengan baik. Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah, Pasal 17 ayat 3 disebutkan bahwa penetapan tanda-tanda batas termasuk pemeliharaannya wajib dilakukan oleh pemegang batas tanah yang bersangkutan. Artinya, menjaga patok batas tanah bukan hanya sekedar kebiasaan baik, tetapi merupakan kewajiban hukum bagi setiap pemilik tanah. Jika patok dibiarkan hilang atau rusak, maka batas tanah menjadi kabur dan akhirnya sulit membuktikan kepemilikan saat terjadi sengketa. Bapak, Ibu, dan teman-teman sekalian, selain sebagai kewajiban hukum, menjaga patok juga memberi banyak manfaat, seperti melindungi aset dari penyerobotan atau klaim pihak lain, memperjelas batas dan hak memilikan tanah, memudahkan proses administrasi seperti jual beli, pembagian warisan, atau pengukuran ulang. Bapak dan Ibu, mari kita lihat kenyataan di masyarakat. Banyak orang baru menyadari pentingnya patok tanah setelah terjadi masalah. Padahal kalau sejak awal batas tanah dijaga dengan baik, tidak akan ada perselisihan yang menghabiskan tenaga, waktu, bahkan biaya hukum yang besar. Karena itu, menjaga patok bukan hanya urusan pribadi, tetapi juga tanggung jawab sosial. Aparat desa seperti kepala desa, RT RW berperan penting untuk memberikan edukasi kepada masyarakat. Sementara itu, mahasiswa perlu memahami persoalan ini sebagai bentuk penerapan teori hukum di lapangan. Bagaimana aturan yang tertulis bisa benar-benar melindungi hak rakyat kecil. Hadirin yang saya hormati, kita dapat simpulkan bahwa menjaga patok batas tanah adalah tindakan kecil dengan dampak besar. Ia bukan hanya menjaga aset, tetapi juga menjaga keharmonisan, keadilan, dan kepastian hukum di tengah masyarakat. Maka, marilah kita mulai dari diri kita sendiri. Coba periksa kembali tanah yang kita miliki. Apakah patoknya masih ada? Apakah batasnya masih jelas? Jika belum, pasanglah. Jika sudah, rawat. Karena satu patok kecil yang dijaga hari ini bisa menjaga sengketa besar di masa depan. Langkah sederhana tapi bermakna. Terima kasih atas perhatian Bapak, Ibu, dan teman-teman mahasiswa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.